Film kali ini bercerita tentang seorang penulis komik bernama Jun. Sekilas, pria ini tampak seperti penulis biasa, humoris, santai, dan sering bertingkah konyol. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang selalu mengundang tawa, tersembunyi rahasia besar. Jun bukan sembarang penulis. Ia adalah agen rahasia dengan kemampuan luar biasa yang membuatnya dijuluki sebagai iblis dari timur oleh para musuhnya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita kali ini berfokus pada Jun, seorang mantan agen rahasia NIS yang kini menjalani kehidupan baru sebagai seorang komikus. Ia menjadi terkenal berkat komik hasil karyanya yang ternyata secara tidak langsung membongkar rahasia masa lalunya yang kelam. Komik itu tengah diliput oleh salah satu stasiun televisi, yang membuat Jun semakin viral dan diperbincangkan banyak orang. Namun, popularitas itu justru memancing kemarahan dari kelompok-kelompok kriminal dari 3 negara berbeda yang ingin membalaskan dendam atas perbuatannya di masa lalu. 3 minggu setelah Jun menjadi viral, Korea Selatan mengalami lonjakan kasus penyelundupan manusia, terutama imigran gelap, yang diduga terkait dengan masa lalu Jun. Kali ini, seorang mafia asal Cina bernama Chen kembali ke Korea dengan niat balas dendam terhadap Jun. Namun, aksinya langsung dihadang oleh Do Gyu bersama tim dari kepolisian. Chen akhirnya harus berhadapan dengan mantan rekan NIS yang juga menjadi musuh terakhir dalam kisah ini. Tepat setelah Chen berhasil diamankan, Do Gyu mulai curiga bahwa kasus semacam ini tidak akan berhenti begitu saja. Ia merasa perlu memberitahu Jun mengenai potensi ancaman yang lebih besar. Namun, pemikirannya ditolak oleh Cheol rekan NIS lainnya yang lebih memilih agar Jun tetap menjalani kehidupan normal sebagai warga sipil biasa. Cheol beralasan, Jun kini adalah seorang kepala keluarga dan seharusnya dilindungi, bukan dilibatkan kembali. Jun, bersama keluarganya yang kini tinggal di sebuah apartemen nyaman, menjalani kehidupan bahagia. Sang istri, Mina, kini sudah tidak lagi meminum alkohol dan bahkan telah berganti profesi. Dari seorang guru les melukis, Mina kini menjadi pemilik galeri seni, berkat dukungan finansial dari Jun yang kini sukses sebagai komikus. Keesokan harinya, Mina mengadakan pameran seni untuk pertama kalinya. Ia merasa senang karena acara berjalan lancar. Namun, di tengah acara, Cheol dan Do Gyu datang membawa 2 kantung berisi tisu sebagai hadiah unik untuk merayakan kesuksesan Mina. Saat mereka melihat-lihat lukisan yang terpajang di dinding galeri, mereka disambut oleh Mina dan Yoonhee, direktur galeri tersebut. Cheol, yang seumur hidupnya mengabdi pada negara, tiba-tiba merasa tertarik kepada sosok Yoonhee. Dalam perkenalan singkat itu, untuk menjaga reputasinya, Cheol mengaku sebagai dosen di sebuah universitas. Tak hanya Cheol, Do Gyu yang juga tengah menikmati lukisan-lukisan di galeri itu, secara kebetulan bertemu Yoonhee. Meski biasanya cuek, kali ini Do Gyu dibuat terpana oleh kecantikan Yoonhee. Tanpa sepengetahuan satu sama lain, baik Cheol maupun Do Gyu mulai diam-diam berusaha mendekati Yoonhee secara rahasia. Sementara itu, Yoonhee yang saat ini sedang berbincang dengan Mina, memberitahukan bahwa akan ada seorang kolektor seni ternama bernama Bijan yang akan datang untuk memajang koleksi lukisannya di galeri tersebut. Mina pun diminta untuk menyiapkan sambutan terbaik demi menjaga reputasi galeri. Di sisi lain, Jun yang baru saja menyelesaikan episode pertama dari season kedua komiknya langsung menghubungi editornya untuk melaporkan hasil kerjanya. Namun, setelah membaca naskahnya, sang editor tanpa ragu dengan arah cerita yang kini tidak lagi berhubungan dengan masa lalu Jun sebagai agen rahasia. Alih-alih kelam dan realistis, tokoh utama kali ini memiliki kekuatan berlebihan seperti karakter anime Goku. Karena dirasa terlalu mengada-ada dan kurang menegangkan, para netizen, termasuk teman sekolah Gayang, Putri Jun, seketika memberikan komentar negatif terhadap komik barunya. Sang editor yang membaca komentar-komentar pedas itu langsung memanggil Jun ke kantor dan menyarankan agar cerita tersebut dihentikan. Ia meminta Jun untuk mencari inspirasi baru dan memulai ulang dari awal.
Namun begitu, Jun yang sedang terdesak secara finansial tetap menuntut agar diberikan uang muka. Ternyata, Jun diam-diam telah mengambil pinjaman dalam jumlah besar dengan menjaminkan sertifikat rumah demi berinvestasi di platform Free Talk, yang kini malah mengalami kerugian besar dan nyaris bangkrut. Demi menjaga rahasia ini dari istrinya, Jun merasa harus segera mendapatkan uang untuk menebus kembali rumah mereka. Di tengah tekanan itu, Mina menelepon Jun, memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat karena sedang mempersiapkan acara pameran besar. Ia juga mengingatkan Jun untuk menjaga kesehatan dan tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Menurut Mina, mereka tidak memiliki utang besar pada siapapun, dan perkataan itu justru membuat Jun semakin merasa bersalah karena telah berbohong. Sore harinya, Jun berniat menjemput Gayang dari kelas bimbingan khusus. Namun, ia terkejut saat melihat putrinya sedang bersama seorang laki-laki muda, pacarnya. Jun yang khawatir jika putrinya akan disakiti atau dipermainkan, langsung mengikuti mereka diam-diam seperti mata-mata. Dalam pengintaian itu, Jun tak sengaja mendengar si pemuda menjelekkan komik barunya yang dianggap tidak bermutu. Tersinggung, Jun pun memutuskan untuk menghajar bocah itu secara halus, memberinya pelajaran yang tak akan ia lupakan. Sesampainya di rumah, Jun mendapati Gayang dalam keadaan mabuk. Ia mencoba menasihatinya agar tidak sembarangan berpacaran. Jun mengungkapkan kekhawatirannya sebagai seorang ayah. Ia takut pemuda yang kini dicintai Gayang hanya akan meninggalkan luka. Berbeda dengan dirinya yang akan selalu menyayanginya sebagai anak. Namun, Gayang yang merasa diawasi dan dikekang menjadi marah. Ia merasa privasinya diganggu dan akhirnya mengusir Jun dari kamarnya malam itu juga. Di tempat lain, tepatnya di sebuah dermaga, seorang mafia Rusia dan mantan Yakuza asal Jepang menyelinap masuk ke Korea Selatan secara diam-diam melalui kontainer pengangkut barang. Kedatangan mereka tak berlangsung lama karena langsung disambut oleh Cheol bersama anak buahnya, serta Do Gyu yang dengan sigap menembak lengan salah satu Yakuza tersebut. Mengetahui adanya penyusupan itu, Direktur NIS, yaitu Direktur Chai, segera mengadakan rapat darurat guna membahas peningkatan kasus imigran gelap yang akhir-akhir ini semakin sering muncul. Setelah diselidiki, diketahui bahwa mereka datang ke Korea dengan satu tujuan, mencari keberadaan Jun. Karena merasa Jun bisa menjadi pemicu konflik internasional, Direktur Chai mengusulkan untuk segera mengusir Jun ke luar negeri. Namun, keputusan ini langsung ditentang oleh Do Gyu dan Cheol yang meyakini bahwa komik hasil karya Jun tidak lagi mengandung unsur berbahaya dan tak seharusnya Jun disingkirkan. Keesokan siangnya, Mina bersama Yunhee tiba di bandara untuk menyambut kedatangan kolektor seni yang dinanti-nantikan. Pria bernama Bijan itu ternyata adalah keturunan asli Korea, namun berasal dari bagian utara. Dalam perkenalan singkat, Mina sempat dibuat kikuk karena Bijan secara tiba-tiba mencium tangannya. Meskipun merasa aneh dengan sikap Bijan, Mina tetap bersikap profesional. Ia langsung menanyakan konsep pameran seni yang diinginkan oleh kolektor tersebut. Namun alih-alih menjawab serius, Bijan malah bertanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh suami Mina. Hal ini menimbulkan sedikit kesalahpahaman, apalagi ketika Bijan memuji Jun sebagai sangat tampan dalam bahasa Prancis, yang membuat Mina geli sendiri. Sementara itu, Jun yang mulai kehabisan ide untuk komik barunya, mencoba menciptakan alur cerita dengan menggabungkan elemen dunia nyata ke dalam ceritanya. Dalam skenario terbaru itu, sebuah perusahaan besar menjadi target serangan sekelompok teroris. Karena jika diserang secara terang-terangan para pelaku akan mudah ditangkap, Jun menciptakan ide unik. Ia membuat tokohnya menembakkan bom asap ke dalam gedung, yang memaksa seluruh karyawan keluar dalam keadaan panik. Di tengah kekacauan itu, para pencuri menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran agar bisa masuk ke dalam gedung dan menjalankan aksinya tanpa kecurigaan. Sang editor, Bos Jun, dibuat takjub saat membaca konsep baru dari komik buatan Jun. Ia merasa heran karena alur cerita yang ditampilkan terasa sangat nyata, seolah-olah pernah benar-benar terjadi. Ketika ditanya, Jun hanya menjawab santai bahwa semua itu murni dari imajinasinya, jika seandainya dirinya adalah seorang penjahat. Tanpa menggali lebih jauh soal inspirasi cerita itu, sang bos pun merasa yakin bahwa komik terbaru Jun akan mendatangkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Sementara itu, Bijan, kolektor seni yang sebelumnya bertemu Mina, juga ikut membaca komik online buatan Jun. Terinspirasi, ia diam-diam menyusun rencana untuk mewujudkan versi nyata dari aksi dalam komik tersebut. Di sisi lain, Jun tengah asyik membaca berbagai komentar netizen. Namun ia tersulut emosi saat menemukan satu komentar yang menghina karyanya secara terang-terangan, seolah-olah penulis komentar itu jauh lebih hebat darinya. Merasa tersinggung,
Jun langsung melacak alamat IP si komentator untuk memberikan pelajaran. Namun, saat tiba di lokasi, Jun justru menemukan bahwa si pemberi komentar pedas itu hanyalah seorang anak ingusan. Sebut saja namanya Ujang. Ternyata, Ujang sebenarnya adalah salah satu penggemar berat Jun, tapi sengaja menulis komentar buruk agar bisa mendapat perhatian dari idolanya. Ia mengaku kesepian, tidak punya teman, dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya di waktu yang sama. Bijan bersama anak buahnya mulai melancarkan aksi kejahatan mereka dengan meniru secara persis skenario dalam komik Jun. Setelah menyebabkan kepanikan dan membuat para pegawai keluar dari gedung, mereka menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam dan mencuri teknologi AI canggih milik perusahaan tersebut. Aksi tersebut dengan cepat menjadi trending topik di dunia maya. Nama Jun ikut terseret dan ia bahkan dicap sebagai provokator, atau lebih parah lagi, sebagai teroris. Direktur Chai yang mendengar berita itu langsung naik pitam. Ia menduga Jun sengaja bekerja sama dengan para kriminal demi mendapatkan keuntungan. Namun, Cheol dan Do Gyu tetap tidak percaya dan berusaha menenangkan sang direktur. Mereka yakin Jun tidak bersalah. Tak lama setelah itu, Jun dijemput oleh agenis atas perintah langsung dari Direktur Chai. Di ruang interogasi, Mina datang dan berusaha membela suaminya. Ia dengan yakin menyatakan bahwa Jun tidak mungkin terlibat dalam tindakan kriminal karena ia sudah hidup mapan dan tak memiliki alasan untuk berbuat seperti itu. Namun, Direktur Chai justru membocorkan rahasia besar Jun, bahwa sebenarnya Jun sedang terlilit utang besar akibat bermain kripto, coin, dan bahkan telah menjaminkan rumahnya. Mina yang terkejut dibuat tak bisa berkata-kata. Tak hanya itu, Chai juga mengungkap masa lalu Mina. Ia menunjukkan sebuah video yang membuktikan bahwa Mina dulunya adalah seorang wanita yang ahli dalam memikat pria, hingga mendapat julukan legenda penakluk lelaki. Merasa posisi makin terjepit, Jun yang tak ingin dimarahi istrinya malah balik memarahi Chai. Ia mengatakan bahwa membongkar aib orang lain, apalagi dengan sengaja, adalah tindakan yang keterlaluan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat negara. Setelah Mina meninggalkan ruang interogasi, Direktur Chai yang masih ragu akan keterlibatan Jun, memutuskan untuk mencari bukti tambahan. Ia lalu memanggil Ujang, anak yang sebelumnya sempat didatangi Jun. Karena malam kejadian, Ujang diketahui berada di lokasi yang sama dengan Jun. Ternyata, Ujang tanpa sengaja telah merekam kejadian malam itu melalui kamera kecil yang ia pasang di dalam kamarnya. Rekaman tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa Jun tidak terlibat dalam aksi kriminal yang dituduhkan. Meski begitu, masalah belum selesai. Para penjahat dari berbagai negara masih terus berdatangan ke Korea Selatan dengan satu tujuan, membalaskan dendam kepada Jun. Menyadari bahwa para kriminal itu terinspirasi dari alur cerita komiknya, Jun segera terpikirkan sebuah ide, memancing mereka kembali dengan membuat lanjutan dari episode sebelumnya. Kali ini, ia menulis skenario baru, di mana target berikutnya adalah sebuah ban besar, dan lokasi pembobolannya dipusatkan di sebuah gudang tua yang sengaja dibuat menarik perhatian. Jun berencana terjun langsung ke lapangan, dan diam-diam menyingkirkan para penjahat tepat saat aksi pencurian berlangsung. Setelah naskahnya rampung, Jun segera menghubungi editornya agar komik tersebut diunggah secepatnya. Saat tengah berdiskusi dengan Cheol dan Do Gyu mengenai rencana tersebut, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Direktur Chai. Chai dengan tegas melarang Jun untuk ikut terlibat dalam misi apapun. Ia menegaskan bahwa Jun kini adalah warga sipil biasa dan harus tetap berada di kantor dalam pengawasan. Tak hanya itu, Chai juga melarang Cheol dan Do Gyu untuk turun ke lapangan, karena menurutnya jika mereka bersatu, justru akan menimbulkan kekacauan. Namun ternyata, larangan itu bukan tanpa alasan. Chai sebenarnya punya ambisi tersendiri. Ia ingin memimpin operasi ini demi mendapatkan pujian publik, sekaligus membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin. Jun pun akhirnya diantar ke sebuah kamar isolasi untuk diamankan. Di sana, ia diam-diam menghubungi Mina untuk memberitahu bahwa dirinya tidak bisa pulang dalam beberapa hari ke depan. Ia berkata sedang terlibat dalam penanganan kasus besar dan mohon pengertian. Mina yang khawatir, mengingatkan Jun agar berhati-hati dan tetap menjaga diri, karena keluarga menantinya pulang dalam keadaan selamat. Sesaat setelah episode terbaru komik Jun dirilis secara online, Bijan langsung bereaksi cepat. Ia bersama anak buahnya mulai mempersiapkan senjata dalam jumlah besar untuk melancarkan aksi pembobolan sesuai skenario komik. Sementara itu, Do Gyu yang tengah bersantai di ruang rapat,
tiba-tiba mendapat pesan misterius, sebuah undangan untuk datang ke sebuah lokasi pameran yang tampaknya berkaitan dengan pergerakan baru para penjahat. Setibanya di lokasi pameran, Cheol yang berniat untuk lebih dekat dengan Yoon-hee dikejutkan dengan kehadiran Do-gyu yang ternyata sudah lebih dulu tiba. Untuk kedua kalinya, mereka pun kembali berdebat memperebutkan siapa yang lebih layak mendapatkan perhatian Yoon-hee. Namun, di luar dugaan, Yoon-hee ternyata adalah pasangan rahasia Bijan, kolektor seni yang juga merupakan dalang kriminal utama. Ia sengaja dikirim lebih awal untuk mempermudah masuknya Bijan ke Korea. Sementara para agen sibuk mempersiapkan posisi mereka sesuai rencana, Cheol justru sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi dan diinterogasi oleh Bijan. Bijan mengaku ingin membalas dendam atas kematian keluarganya, yang ia kaitkan dengan organisasi NIS. Cheol yang menyadari bahwa Jun pernah mencuri sebuah barang penting yang kini sedang diincar oleh Bijan, hanya bisa meminta maaf atas kesalahan institusi mereka di masa lalu. Namun Cheol tetap merahasiakan lokasi barang tersebut. Bijan yang murka pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran. Do-gyu yang tidak diinterogasi malah memicu pertengkaran dengan Cheol karena merasa dipinggirkan. Setelah Cheol babak belur, Yoon-hee tiba-tiba datang dan membocorkan lokasi barang yang dicari. Tanpa membuang waktu, Bijan dan anak buahnya segera bersiap melancarkan aksi. Sementara sebagian dari mereka mendatangi kantor editor Jun untuk meminta perubahan pada episode komik terakhir, agar sesuai dengan aksi nyata yang akan mereka lakukan. Setelah Bijan dan krunya meninggalkan ruangan, Cheol akhirnya memberitahu Do-gyu bahwa barang yang mereka incar adalah bom nuklir. Bom tersebut dulunya dicuri oleh Jun dari Korea Utara dalam sebuah operasi rahasia. Setelah konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara mereda, Korea Utara diam-diam mulai membasmi para saksi dan keluarga terkait bom tersebut, termasuk keluarga Bijan. Hal itulah yang membuat Bijan ingin mengambil kembali bom nuklir untuk membalas dendam. Cheol, yang ternyata menyembunyikan ponsel kecil di balik celana dalamnya, segera menghubungi Jun untuk meminta bantuan. Mendengar semuanya, Jun terkejut saat mendapati bahwa karakter utama dalam komik terbarunya kini dijadikan simbol oleh para teroris yang hendak menghancurkan kota. Ketakutan mulai menyebar di masyarakat karena mereka percaya cerita dalam komik akan jadi kenyataan. Tanpa buang waktu, Jun langsung menghubungi Mina dan memintanya membantu mencari keberadaan Cheol dan Do-gyu, yang kini ditahan di ruang tersembunyi di lokasi pameran. Karena Chae tidak dapat dihubungi, Jun pun menyuruh petugas penjaga untuk menyampaikan pesan penting bahwa Ban bukanlah target para penjahat. Mina yang berpura-pura mabuk menghampiri dua anak buah Bijan yang berjaga di depan ruangan tempat Cheol dan Do-gyu ditahan. Di saat yang sama, Bijan dan krunya berhasil masuk ke ruang kendali dan memaksa seorang agen menunjukkan semua kamera pengawas. Sementara itu, Yoon-hee dan rekannya, yang bernama Gembul, berhasil menemukan lokasi bom nuklir dan segera mengambilnya. Mengetahui Jun ada di lokasi, Bijan membebaskan 3 tahanan yang sebelumnya dikumpulkan untuk membalaskan dendam. Saat Jun tiba di ruangan penyimpanan bom, ia langsung diserang oleh ketiga tahanan itu. Ketika jam operasional ban telah usai, seorang pria yang sebelumnya diminta Jun untuk menemui Direktur Chae tiba dan memberikan laporan mengenai situasi darurat yang sedang terjadi. Di atap gedung, Jun berusaha mengejar Bijan, namun harus berhadapan dengan 3 penjahat sekaligus. Ia lalu melihat bom nuklir telah diaktifkan.
Jun menghabisi pilot helikopter agar Bijan tidak bisa kabur membawa bom itu. Masalah bertambah ketika Yoonhee dan Gembul menembaki Jun dari segala arah, membuatnya sulit berlindung. Dalam kondisi kritis, tiba-tiba Cheol dan Deok-gyu datang membantu. Setelah Yoonhee dan Gembul kehabisan peluru, Cheol dan Deok-gyu langsung menantang mereka duel 1 lawan 1. Namun satu masalah besar masih tersisa. Bom nuklir harus dibawa ke laut dan diledakkan jauh dari kota. Karena tidak ada waktu untuk berdebat, Jun akhirnya rela mengorbankan dirinya. Sebelum berangkat, ia menelepon keluarganya. Ia berpamitan dan meminta maaf kepada Mina dan Gayang atas semua kesalahan dan beban yang selama ini ia timbulkan. Ia memohon agar Gayang tetap semangat dalam hidup dan berjanji akan selalu mencintai mereka. Dengan perasaan berat, Jun menerbangkan pesawat pembawa bom menuju laut lepas. Direktur Chai yang mengetahui pengorbanan besar itu akhirnya merasa sangat bersalah karena telah menuduh Jun tanpa dasar. Sementara Cheol dan Deok-gyu, yang kehilangan sahabat mereka, duduk diam dalam kesedihan. Namun, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari seseorang, dan ternyata itu adalah Jun. Ia berhasil keluar dari pesawat setelah mengaktifkan autopilot. Dengan penuh haru, Mina dan Gayang menyambut Jun yang pulang menggunakan kapal bersama Cheol dan Deok-gyu. Tangis haru pun pecah, namun, suasana langsung berubah lucu ketika mereka tiba di pelabuhan dan melihat seorang dokter wanita cantik. Tanpa pikir panjang, Cheol dan Deok-gyu yang sama-sama masih jomblo langsung menjadikan si dokter sebagai target PDKT berikutnya.